Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du an Anasin qala shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umara wa Usmana falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Muslimun. Artosipun an Anasin utawi hadis menika bersumber saking Anas. Kala sampun ngucap sapa Anas, sholaitu sampun salat sapa ingsun, salat ma'a Rasulillahi, salat berjamaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, dan salat berjamaah bersama Abu Bakar, wa Umar, dan salat berjamaah bersama Umar, wa Usmana, dan salat berjamaah bersama dengan Utsman. Falam asma, mongko ora krungu sapa ingsun, ora krungu ahadan minhum, salah sijine sangka mereka. Saya tidak mendengar seorang pun dari mereka yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, yang membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim. Rawawis ngriwayatnahu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Sebelum hadis kalau wau kula jelaskan, pertama kula badhe mengucapkan banyak terima kasih kepada pemuda yang telah berupaya untuk selalu membawa kemajuan khususnya di dalam masjid ini, karena saya melihat dari kemarin-kemarin belum ada alat yang dibutuhkan seperti ini. Nah, sekarang sudah ada, luar biasa. Ini memang sudah saatnya dibutuhkan sebagai kebutuhan para dai dan mubalek. Barangkali isi khutbah dan ceramahnya dibutuhkan untuk pendokumentasian. Jadi berpuluh-puluh tahun selama saya ngaji seperti ini, selalu saya dokumentasikan dan hasilnya selalu saya simpan di YouTube, masuk internet, sehingga turun dari mimbar tidak hilang begitu saja ilmu saya, tetapi tetap terkonsep, tersimpan rapi untuk tinggalan generasi-generasi di belakang saya kemudian hari. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hadis tersebut saya beri tema, saya beri judul sunnah membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillahirrahmanirrahim tersebut sunnah dibaca dengan suara sirih, sunnah dibaca dengan suara pelan, sunnah dibaca tetapi membacanya di dalam hati. Bagi siapa? Bagi para imam-imam sholat. Hadis bersumber dari Anas, ia berkata, aku pernah sholat berjamaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, bersama dengan Utsman. Ternyata aku tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka yang membaca lafaz
Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mereka sedang ngimami sholat. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini saya beri judul atau tema sebagaimana tersebut, sunnah membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan suara siri bagi para imam yang sedang imami sholat. Jadi ketika imam sholat sedang imami sholat, terutama sholat jahar itu sholat yang ketika bacaan sholatnya dibaca dengan suara keras bagi imam. Di antaranya inggih menika sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat Jumat, sholat hari raya Idul Fitri, atau sholat hari raya Idul Adha. Lalu sebelum para imam itu membaca surat Al-Fatihah, diawali dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dibaca dengan suara siri. Sadurunge surat Al-Fatihah iku diwaca karo imam, tetep maca bismillah, cuma bismillah iku diwaca tanpa bersuara. Dibaca dengan suara pelan, dengan suara siri, atau dibaca di dalam hati, sehingga orang-orang di belakang yang diimami tidak mendengar bacaan bismillah tersebut, jalaran membacanya disirikan atau dipelankan. Adapun penjelasan hadis tersebut akan saya beri penjelasan seperti ini. Salatnya para nabi dan sholatnya para sahabat sepertinya ada beda dengan kita. Bedanya di mana? Kalau sholatnya para nabi dan sholatnya para sahabat, cara mengerjakannya selalu dikerjakan dengan cara berjamaah dan tepatnya selalu di dalam masjid. Ini sholatnya tingkat nabi dan tingkat sahabat-sahabatnya. Kalau sholat kita, ya kadang di masjid, ya kadang di omah, ya kadang jamaah, ya kadang gak jamaah. Nah ini perbedaannya. Tetapi kalau kelasnya nabi dan sahabat, sholat itu bukan di rumah. Sholat itu di rumahnya Allah. Rumahnya Allah itu apa? Ya masjid ini rumahnya Allah. Tempat untuk sholat dan selalu dikerjakan dengan cara berjamaah. Itulah nabi dan sahabat sebagai kiblat contoh dari para umat-umatnya termasuk kita semua. Jadi pada waktu generasi nabi, sekali lagi sholat itu selalu berjamaah dan tempatnya selalu di masjid. Maka yang bertindak sebagai imam sholat pada masa itu tidak ada lain adalah selalu baginda Nabi sendiri yang bertindak sebagai imam sholat. Sedangkan para sahabat, mereka itu yang menjadi sebagai makmum sholat. Tegese sing dadi imam iku Nabi, sing diimami iku para sahabat. Setelah Rasulullah takbir Allahu Akbar, lalu Rasulullah membaca doa iftitah tanpa bersuara. Doa iftitah itu dibaca juga tidak ada suaranya, pelan lirih, dibaca dalam hati, yaitu membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minat danasi. Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal baroti. Ini dibaca dengan lirih, pelan, sirih dalam hati, tanpa bersuara, sehingga makmum yang mengikuti sholat berjamaah di belakang Nabi tidak mendengar bacaan tersebut. Sampai pada awal periode pertama, Nabi juga pernah ditanya, Nabi,
Sampai malah mari takbir Allahu Akbar. Lah mari ngono kok meneng. Kok gak maca apa-apa, kok gak keringi aku. Sing sampean waca mau apa? Ini pada generasi awal. Lalu Nabi menjelaskan, oh itu tadi saya membaca membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini sampai seterusnya. Nah, setelah Rasulullah SAW membaca doa iftitah, lalu beliau melanjutkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dibaca dengan suara sirih atau pelan, sehingga para sahabat yang menjadi makmum sholat tidak bisa mendengar bacaan Bismillah yang dibaca oleh Nabi mergo mocoy sirih. Jadi setelah Rasulullah SAW membaca doa iftitah, beliau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras, tapi beliau membacanya dengan suara sirih, atau membacanya dengan suara pelan, atau membacanya di dalam hati, sehingga tidak bisa didengar oleh para sahabat yang menjadi makmum sholat. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka yang bertindak sebagai imam sholat diganti Abu Bakar. Ketika Abu Bakar ngimami sholat, maka ia berperilaku persis seperti sholatnya Rasulullah SAW, yaitu membaca lafaz Bismillah tidak dibaca dengan suara keras, tapi dibaca dengan suara sirih, sehingga makmumnya tidak kedengaran bacaannya. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, maka yang bertindak sebagai imam sholat diganti Umar. Ketika Umar ngimami sholat, maka ia pun berperilaku persis seperti sholatnya Rasulullah SAW, yaitu lafaz Bismillah tidak dibaca dengan suara keras, tapi dibaca dengan suara sirih, sehingga makmumnya tidak kedengaran bacaannya. Setelah Umar meninggal dunia, maka yang bertindak sebagai imam sholat diganti Utsman. Ketika Utsman ngimami sholat, maka ia pun berperilaku persis seperti sholatnya Rasulullah SAW, yaitu membaca lafaz Bismillah tidak dibaca dengan suara keras, tapi dibaca dengan suara sirih, sehingga makmumnya tidak bisa mendengarkan bacaan Bismillahnya. Nah, seperti itulah sholatnya Rasulullah. Seperti itulah sholatnya Abu Bakar. Seperti itulah sholatnya Umar. Dan seperti itulah sholatnya Utsman. Tidak seorang pun dari mereka yang membaca Bismillah dengan suara keras. Tapi semua dari mereka itu membaca Bismillah dengan suara sirih ketika jadi imam sholat. Oleh karena itu, kalau sekarang ada imam sholat, kemudian lafaz Bismillah dibaca dengan suara sirih, oh berarti imam tersebut berpedoman dengan hadis yang sedang kita bahas pada pagi ini. Dan secara pribadi, hadis tersebut saya jadikan sebagai pedoman untuk ngimami sholat, bahwa lafaz Bismillahirrahmanirrahim tetap harus dibaca. Hanya cara membacanya saja disunatkan dengan membaca suara sirih, bukan dengan suara keras. Karena apa? Karena Rasulullah SAW memberi contoh seperti itu. Jadi sejak zaman Rasulullah, dilanjutkan dengan zaman Abu Bakar, diteruskan dengan periode Umar, sampai dengan masa kepemimpinan Utsman, kekhilafahan Utsman. Mereka semuanya itu
membaca lafaz bismillah dengan suara sirih, bukan dengan suara keras, yang dimulai contoh dari Rasulullah, ditiru Abu Bakar, dilanjutkan Umar, diteruskan Utsman. Dan oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, generasi di masa kita sekarang ini, tentu apabila ngimami sholat, kemudian prakteknya bismillahnya tidak dibaca dengan suara keras, itu berarti sunnah, menggunakan sunnah Rasul berdasarkan hadis yang kita kaji melalui materi fikih pada pagi ini. Saudara-saudara, kiranya seperti itu maksud hadis yang saya baca, semoga bisa kita pahami untuk kemudian dipraktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.